Lo nggak pernah diminta setuju. Lo cuma dilahirkan ke dalamnya, di dalam sistem yang sudah berjalan ribuan tahun sebelum napas pertama lo. Sistem yang menentukan di mana lo boleh tinggal, jam berapa lo harus bangun, dan berapa uang yang harus lo serahkan. Kita menyebutnya pemerintah. Tapi sebelum politik dan partai, ada pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya pemerintah itu? Max Weber, sosiolog Jerman, pernah ngasih definisi yang dingin. Dia bilang, negara adalah institusi yang punya monopoli atas kekerasan yang sah dalam suatu wilayah. Coba diulang dalam kepala lo. Monopoli atas kekerasan yang sah, artinya hanya satu kelompok yang boleh secara legal memukul, menangkap, atau membunuh. Dan kelompok itu bukan lo nggak boleh, tapi mereka boleh. Itu bukan kejahatan, itu hukum. Sekarang lo mungkin bilang, ya tapi kan perlu aturan, perlu ketertiban, bener. Tapi perlu lo ingat satu angka, 300.000 tahun. Itu berapa lama manusia hidup tanpa pemerintah modern? Tanpa presiden, tanpa DPR, tanpa polisi berseragam. Dan selama itu, spesies ini nggak punah. Nenek moyang lo hidup di kampung 25-30 orang. Nggak ada bos, nggak ada pajak, nggak ada jam kerja. Kalau ada konflik, mereka selesaikan dengan ngobrol. Kalau nggak cocok, mereka pindah. Voting dengan kaki, begitu sebut antropolog. Pemerintah modern seperti yang lo kenal baru ada sekitar 400 tahun. Sejak perjanjian Westphalia tahun 1648. Dalam skala evolusi, itu bukan sejarah. Itu semalam. Jadi apa yang berubah? Atau lebih tepatnya, apa yang membuat semua ini terasa normal? Jawabannya, waktu. Sebelum abad ke-14, hampir tidak ada manusia yang hidup menurut jam. Orang bekerja berdasarkan tugas. Berburu sampai dapat, tidur sampai cukup. Sederhana. Lalu jam mekanik ditemukan. Pada abad ke-18, disiplin waktu mulai diterapkan. E.P. Thompson, sejarawan Inggris, menulis tentang ini. Atau lebih tepatnya, dia mendokumentasikan bagaimana manusia pertama kali dipaksa hidup menurut waktu orang lain. Pabrik memaksa buruh datang tepat waktu. Bukan karena butuh, tapi karena ketepatan membuat tubuh lebih mudah dikontrol. Bangun jam 5. Kerja jam 8, pulang jam 5. Tubuh lo nggak pernah butuh jadwal itu. Itu dipaksakan. Dan menyebar dari pabrik ke sekolah, ke kantor, ke seluruh hidup lo. Sekarang coba pikir. Pendidikan wajib 12 tahun lo dari mana asalnya? Model sekolah modern berasal dari Prusia, abad ke-18. Diciptakan bukan untuk pemikir bebas, tapi untuk tentara yang taat dan buruh yang patuh. Anak-anak duduk dalam barisan, angkat tangan untuk bicara, bel berbunyi sebagai tanda shift. Nilai sebagai alat ranking. Semua itu teknik kontrol yang dipoles jadi pendidikan. Dunia menyalinnya, termasuk Indonesia. Setiap generasi masuk ke mesin yang sama dan keluar dengan kebiasaan menurut perintah. Tapi yang paling halus adalah cara mereka melacak lo. Di dunia primitif, privasi nggak ada. Semua orang di kampung tahu semuanya, tapi skalanya kecil, 30 orang. Yang tahu adalah tetangga lo sendiri. Sekarang, pemerintah tahu di mana lo lahir, tinggal, berapa penghasilan lo, dan berapa uang yang lo keluarkan tiap bulan. Bahkan sebelum lo bisa menulis, lo sudah punya nomor identitas. Foucault menyebutnya biopolitik. Pemerintah nggak cuma mengatur wilayah, mereka mengatur tubuh, mengatur populasi, mengatur hidup dan mati melalui sensus, kartu identitas, pajak, dan data digital. Lo bukan warga negara, lo adalah entry dalam database yang harus dipantau supaya sistem tetap berjalan. Dan ada mekanisme yang paling brilian, uang. Bukan koin atau barter, tapi mata uang fiat. Uang yang nilainya ditentukan oleh keputusan pemerintah. Dolar, rupiah, euro, semuanya tulisan di kertas atau angka di layar. Kenapa lo harus bekerja? Karena lo harus membayar sesuatu yang hanya bisa dibayar dengan uang mereka. Pajak, tagihan, denda. Lo nggak bisa membangun rumah di tanah kosong tanpa izin. Lo nggak bisa menangkap ikan di sungai tanpa lisensi. Lo nggak bisa jualan di trotoar tanpa izin dagang. Semua sumber hidup telah dikunci. Dan kunci itu dipegang negara. Lalu mereka beri lo akses dengan syarat lo patuh. Sebelum sistem ini, manusia berburu dan berbagi tanpa izin siapapun selama 300.000 tahun. Ini bukan teori konspirasi. Ini sejarah yang tercatat, yang diajarkan di universitas, yang ditulis oleh Weber, Thompson, dan Foucault. Tapi kenapa hampir tidak ada yang membicarakannya? Karena sistem yang paling efektif adalah yang nggak terlihat. Penjara yang paling sempurna adalah yang penghuninya nggak sadar sedang dipenjara. Lo bangun karena alarm. Bukan karena matahari. Lo bekerja 8 jam. Bukan karena selesai. Lo bayar pajak. Bukan karena lo setuju. Lo minta izin untuk renovasi rumah sendiri. Lo minta izin untuk buka usaha. Lo minta izin untuk hidup. Dan kalau lo menolak, maka monopoli kekerasan yang sah itu datang. Polisi.
penjara. Sanksi, bukan karena lo jahat, tapi karena lo melanggar aturan yang lo nggak pernah setuju. Pemerintah bukan monster. Pemerintah adalah struktur. Struktur yang begitu halus dan terintegrasi dalam keseharian, sehingga terasa seperti udara. Lo nggak sadar sedang menghirupnya. Lo cuma sadar kalau tiba-tiba nggak bisa napas. Tapi ini yang menarik, semua struktur ini diciptakan oleh manusia. Bukan oleh hukum alam, bukan oleh evolusi, bukan oleh Tuhan. Manusia biasa beberapa ratus tahun lalu memutuskan inilah cara kita hidup bersama. Dan kalau manusia yang membuatnya, maka manusia juga bisa mengubahnya. Nenek moyang lo nggak butuh izin untuk hidup. Mereka nggak butuh jam untuk bergerak. Mereka nggak butuh nomor identitas untuk membuktikan eksistensi mereka. Mereka cuma hidup dan tubuh lo masih inget caranya. Tubuh lo masih berisi nervous system yang sama persis. Otak yang sama, kebutuhan yang sama. Tapi kini, lo memakainya di dalam kotak yang disebut negara. Di mana segalanya butuh izin dan segalanya dipantau. Lo bukan bebas. Lo cuma dikasih pilihan yang sudah disaring. Dan pilihan terbesar yang masih tersisa bukan siapa yang lo pilih dalam pemilu. Pilihan terbesar lo adalah sadar.